Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab garis dan sudut part 2 tentang hubungan sudut pada dua garis sejajar. Coba perhatikan pada gambar perlintasan kereta ini. Nah, di gambar terlihat ada dua garis berwarna hijau merupakan dua segmen garis sejajar. Kita sebut dengan garis K dan garis L, dipotong oleh garis berwarna kuning yaitu garis M sehingga membentuk 8 sudut. Nah, kita gambarkan di sini ada garis K dan L. Garis ini merupakan garis sejajar. Nih, dua garis ini garis sejajar dipotong dengan garis M, maka dia membentuk 8 sudut. Apa saja? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan membahas yang akan kita bahas pertama yaitu sudut sahadap. Dua sudut dikatakan sahadap jika sudut-sudut tersebut menghadap ke arah yang sama. Sudut yang sahadap memiliki besar yang sama. Nah, di sini kalian perhatikan di gambarnya. Tadi kan ada 8 sudut. Kita lihat, sudut sahadap itu menghadap ke arah yang sama. Kita lihat dari sudut 1 dulu. Sudut 1 menghadap ke atas. Berarti yang sama yaitu sudut 5. Nah, berdasarkan gambar di samping berarti sudut 1 dan sudut 5. Besarnya sama kan? Jika sudut 1 20, maka sudut 5 juga 20. Lalu ada sudut apa lagi? Nah, kita lihat sudut 2 dan sudut 6. Di sini ada sudut 2 dan sudut 6. Sama-sama menghadap ke samping. Lalu besar sudutnya pun sama. Jika sudut 2 30, sudut 6 pun 30. Lalu di sini ada sudut 3. Sudut 3 menghadapnya ke bawah. Nah, sudut berapa lagi yang menghadap ke bawah? Yaitu sudut 7. Besarnya pun sama. Lalu sudut 4. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Nah, dia pun besarnya sama. Oke, kita ke contoh. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kan ada nilai X, ada huruf atau variabel X. Pertama, kita lihat dulu nih. Dua sudut ini sudut apa namanya? Nah, pada gambar ini yaitu sudut sehadap, maka besar sudutnya sama. Oke, kita jawab. 2x tambah 10 dari soal sama dengan 70. Karena besarnya sama, maka kita pakai tanda sama dengan. Nah, sudah ada. Berarti kita cari 2x-nya, 70 dikurang 10. Nah, 70 kurang 10 itu 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, nilai x-nya itu 30. Contoh yang kedua. Nah, ini sama-sama menghadap ke bawah. Berarti dia sahadap juga. Kan? Besarnya sama, berarti 4x ditambah 40 sama dengan 120. Nah, 120 dikurang 40 itu 80. 4x-nya tetap. 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kita bahas tentang sudut dalam berseberangan. Nah, untuk sudut berseberangan yaitu ada dua, ada sudut dalam berseberangan dan ada satu lagi sudut luar berseberangan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, sudut dalam dan sudut luar itu yang mana? Nah, sudut dalam itu berada di antara dua garis sejajar atau di antara dua garis hijau ini nih. Berarti yang ada di dalam sini berarti disebut dengan sudut dalam. Nah, untuk yang di luar ini berarti sudut luar. 1, 2, 7, 8 itu sudut luar. Oke, kita bahas sudut dalam berseberangan. Dua sudut dikatakan saling dalam berseberangan jika sudut-sudut tersebut saling berseberangan dan terletak di antara dua garis sejajar. Sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Nah, berarti berdasarkan gambar di samping ini, untuk sudut dalam berseberangan kita fokuskan ke dalam sini. Kita lihat di sudut dalamnya. Nah, untuk berseberangan berarti kita harus menyeberangkan. Nah, menyeberangnya itu dengan garis M, garis kuning ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sudut 3, dia berseberangan dengan sudut berapa? Sudut 3 kita seberang ke melewati garis M berarti sudut 5. Nah, sudut 3 dengan sudut 5. Lalu besarnya kan sama. Jadi jika sudut 3 50, maka sudut 5 pun 50. Lalu apalagi? Berarti ada sudut 4 dengan sudut 6. Nah, sudut 4 besarnya 30, sudut 6 pun besarnya 30. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya dulu. Ini membentuk sudut apa nih? Saling apa? Nah, ternyata dia sudut saling dalam berseberangan. Nah, kita disuruh mencari nilai X-nya, variabelnya X. Nah, karena sudutnya sama, maka kita menggunakan sama dengan. Gimana caranya? 3x ditambah 60 derajat sama dengan 120.
Nah kan, 120 dikurang 60 yaitu 60 derajat, 3x kan tetap. Nah baru kita mencari x 60 per 3 sama dengan 20 derajat. Jadi dapat nilai x-nya 20 derajat. Selanjutnya kita bahas sudut luar berseberangan. Nah tadi kan sudut dalam ini. Nah, kita membahas tentang sudut luar. Sudut luar yang mana saja berarti di luar dari garis hijau ini, ya, atau garis jajar ini. Dua sudut dikatakan saling luar berseberangan jika sudut-sudut tersebut saling berseberangan dan terletak di sisi luar dari dua garis sejajar. Nah, sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama. Berarti kita fokus ke sebelah sini dengan yang ini. Oke, tadi berarti menyeberang melewati garis kuning atau garis M ini. Nah, sudut-sudutnya apa aja berarti? Nah, kita lihat dari sudut 1. Sudut 1 melewati garis yang kuning berarti dengan sudut 7. Sudut 1 dan sudut 7 besarnya sama, jadi kalau sudut 1 30 derajat maka sudut 7 pun 30 derajat. Lalu ada apa lagi? Sudut 2 dengan sudut 8, yaitu sudut 2 nya 50 maka sudut 8 nya pun sama, 50 derajat juga. Nah kita ke contoh, tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Kita lihat di gambar ini, gambar apa? Yaitu gambar sudut luar berseberangan, ya kan? Dia melalui garis M atau melewati garis M, ya kan? Nah, karena sudut luar berseberangan maka besar sudutnya sama. Jadi kita tulis 5x derajat sama dengan 40 derajat. Lalu mencari x, 40 dibagi 5 sama dengan 8 derajat. Dapat nilai x-nya 8 derajat. Sekarang kita bahas sudut sepihak. Untuk sudut sepihak itu ada dua juga, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, sekarang kita bahas dulu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu dua sudut dikatakan dalam sepihak jika sudut-sudut tersebut dua sudut dalam terletak pada sisi yang sama. Sisi yang sama maksudnya gimana? Nah, di sini ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, jadi kalau misalnya dalam sepihak berarti bisa kiri semua atau kanan semua posisinya. Nah, dua sudut dalam sepihak jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kita membahas sudut dalam, berarti kita fokus ke sudut dalam di antara garis sejajar. Oke, kita lihat sudut dalam sepihak itu apa saja. Yang pertama, sudut 3 dan sudut 6. Nah, dia posisinya sama-sama di kanan, ya kan? Berarti dia sepihak, sama-sama ada di sebelah kanan. Jika dijumlahkan 180 derajat. Lalu ada sudut 4 dan 5. Dia sama-sama posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini dikatakan sepihak. Dijumlahkan, yaitu sudut 4 dan ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Nah, untuk contoh, tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Lihat di gambar, ini berarti sepihak dalam kan, atau sudut dalam sepihak. Bila dijumlahkan 180 derajat kan, nah berarti kita jawabnya seperti ini. 2X ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180 derajat. Ini kita jumlahkan dua sudutnya, sama dengan 180 derajat dari sifat sudut sepihak. Nah, ini bisa kita jumlahkan kan, 10 ditambah 30, 40. Lalu 40 itu dikurangin 180, hasilnya 140. 2x sama dengan 140. Nah, dapat x-nya 140 dibagi 2 sama dengan 70. Hasilnya x-nya adalah 70. Sudut luar sepihak. Dua sudut dikatakan luar sepihak jika sudut-sudut tersebut dua sudut luarnya yang terletak pada sisi yang sama. Dua sudut luar sepihak jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, berarti kita fokus ke sudut luarnya. Nah, ada kiri dan kanan. Untuk yang pertama kita lihat sudut 1 dengan sudut 8. Dia posisinya sama-sama di sebelah kiri. Maka dia disebut sudut luar sepihak. Jadi kita lihatnya di sudut luar. Sudut dalamnya tidak perlu dilihat karena kita membahas sudut luar sepihak. Lalu ada sudut 2 dan 7. Nah, ini sudut 2, ini sudut 7. Dia posisinya sama-sama di kanan. Makanya disebut sudut luar sepihak. Nah, jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat, ini pun sama. Sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Contoh ke-6, tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Kita lihat di gambar ini berarti sudut luar sepihak. Jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat, berarti kita jumlahkan ini 8x ditambah 5 ditambah 135 sama dengan 180 derajat, ya kan?
Nah, baru ini kita jumlahkan 5 ditambah 135 yaitu 140. Nah, 180 dikurang dengan 140. Jadinya sama dengan 40 derajat. Nah, 8x sama dengan 40 derajat. X-nya dapat 40 dibagi 8 sama dengan 5 hasil.